Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, sore hari ini saya berada di kapal Aceh Hebat 2 dari pelabuhan apa tadi? Ulele, Ulelehu gue. Ulele saja. Ulele Lauk menuju Pulau Sabang. Apa pelabuhannya? Pelabuhan Balohan Sabang. Ini satu perjalanan yang tentu menarik dan perdana bagi kita. Saya sendiri baru kali ini ke Aceh dan beliau sudah 4 kali ya. Ini ke yang keempat ini. Alhamdulillah. Oke. Bung Imam, ini Anda melihat sendiri bagaimana bentangan alam Indonesia yang sangat luas sekali dan penuh dengan agak gugus-gugus pulau yang sangat memukau. Apa bacaan Anda terhadap alam Indonesia yang sangat indah ini? Ya, pertama kita lihat bahwa kita ini dibanding dengan kapal ini saja, Ya. itu tidak seberapa. Gitu Kecil kan. sekali kita ya. Kecil sekali. Dan sebesar-besarnya kapal, kita tidak mungkin tinggal lama di sini. Tas amat. Ya. Sebesar-besarnya kapal, sebagus-bagusnya kapal, kita nggak mungkin tinggal lama di sini. Betul. Karena memang ini alat sarana itu kita mencapai tujuan kita. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat langit, coba di syuting langitnya itu, mudah-mudahan bisa tergambar dengan Gugus bagus. langit. Dia seperti sebuah atap auditorium gitu ya. Jadi kita semacam ada di dalam ruangan yang luas sekali dengan dinding-dinding berukiran seperti itu ya. Dan itu satu tanda bahwa memang bukan manusia yang menciptakan ini. Dan yang kedua, tidak mungkinlah alam ini ada dengan sendirinya. Ya, seperti teori yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dari mana tidak ada? Siapa yang mencipta dan mengatur ini semua? Ada waktu. Ini handphone, jam tangan, topi saya, itu semua ada yang menciptakan. Dan tentu ini merupakan satu bukti besar dan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Dan kita dibuat takjub atas keberadaan kita hari ini. Ya, luar biasa. Dan tadi Anda mengatakan ini perjalanan yang sangat indah sekali, kita berada di tengah laut. Tetapi Anda mengatakan ini kita hanya menikmatinya sebentar saja. Iya, betul. Itu filosofinya apa, Bung? Ya, pertama esensi hidup manusia itu memang perjalanan. Ada orang mengatakan perubahan gitu ya. Sebenarnya perubahan itu hanya perbedaan kondisi. Yang idealnya memang seiring dengan bertambahnya usia, kita menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa gitu ya. Karena memang pada akhirnya kita menjadi melalui perjalanan. Seperti kita dari pelabuhan Ulele mau ke pelabuhan Balohan, kita akan tahu di sana kondisi yang berbeda. Kondisi yang tidak sama. Dan bagi orang yang pertama kali datang ke sana, ini pasti akan memberi kesan yang luar biasa. Mengesankan. Dan yang terpenting ini titik nol Indonesia. Kilometer nol. Kilometer nol kilometer Indonesia. Ya, terasa bahwa memang ini perjalanan. Saya setiap menaiki kapal, Bung, saya selalu menikmati suasana perjalanannya. Alhamdulillah. Dan seperti yang Bung katakan tadi, kita hanya menikmatinya itu beberapa waktu saja. Ya. Dan seindah-indahnya bentangan alam, kita hanya kemudian juga merasakan rasa bosan. Bahkan 2-3 jam pun kita sudah merasa bosan. Ya. Nah, itu artinya dunia ini sesuatu yang tidak selalu menyenangkan, gitu ya. Ya, betul. Apa filosofi atau mungkin ada tarikan ayat nggak terkait dengan itu? Ya, keindahan alam memang sifatnya sementara dan itu hanya sebagai bukti bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua ini. Dan kenapa keindahan di dunia ini sementara? Seperti sebuah kuncup bunga mekar dan kemudian gugur, itu dalam waktu yang tidak begitu lama. Karena memang umur manusia itu tidak akan lebih dari 60-70 tahun. Kalau ada, itu tidak banyak orangnya. Dan ini menunjukkan bahwa memang tidak bisa lama terasanya. Ya, seperti kita kalau ketemu teman waktu SD, teman waktu SMP, teman waktu SMA, itu kayak baru kemarin aja kita. Bahkan kadang kita kembali seolah-olah sedang SMA gitu ya, kalau ketemu teman-teman SMA. Nah, itulah dunia. Dia semu, dia menipu, dan disinilah kita penting mengenal dunia secara hakiki. Seperti itu. Ya, seperti gugusan langit ini, Bung, saya melihat luar biasa ya. Bagaimana kemudian tadi Anda katakan seperti
langit-langit sebuah baliho. Coba Auditorium di ya, atas sana. auditorium Yang besar. gitu Ini luas. kalau kita coba lekatkan dengan apa yang kemudian menjadi keseharian aktivitas hidup manusia di dalam dunia politik, di dalam dunia ekonomi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hajat manusia yang paling hakiki barangkali, Bu. Itu artinya bahwa manusia sesungguhnya seperti yang Bung katakan tadi, tidak perlu terlalu hanyut dalam kenikmatan-kenikmatan Ya, itu. betul. Di sisi lain, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar kemudian kenikmatan itu tidak kemudian berlalu begitu saja? Ya. Karena seringkali kenikmatan itu membuai dan membuat orang serakah. Ya, Nah, betul. apa kiat barangkali mungkin ada sentilan ayat juga yang menyindir manusia tentang betapa kemudian keserakahan itu lahir dari rasa berlebihannya manusia menikmati sebuah keindahan atau kenikmatan. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang gagal mengenali dunia secara hakiki gitu ya. Memang di dalam laut ini ada banyak ikan. Betul. Bagi orang yang mengerti tentang aneka ragam ikan yang ada di dalam laut, kemudian dia punya jaringan untuk menjualnya, dia akan terpesona dengan laut itu. Tetapi pada akhirnya ketika ikan itu memberi keuntungan yang demikian besar terus-menerus, maka dia akan melihat bahwa ikan itulah pemberi rezeki. Sesungguhnya adanya ikan itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang gagal mengenal dunia, dia akan melihat laut ini ya memang ada dan menyediakan saja. Pada akhirnya orang tergila-gila, ya terbuai, dan di sanalah kemudian ya sifat serakah, ya sifat-sifat ingin menguasai, memiliki dan sebagainya itu muncul. Dan pada akhirnya dia hanya bisa menikmati alam ini sebatas pandangan indera saja. Dia tidak bisa menikmati dunia ini dengan keindahan intelektual, dengan keindahan spiritual, yang sesungguhnya disitulah manusia itu bisa menjadi orang yang paling happy, paling bahagia. Ya, siapa yang lebih bahagia dari orang-orang yang tunduk kepada Tuhan? Tidak ada. Ya, bagaimanapun kondisi orang yang ada di dunia ini tetapi dia tunduk kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang pasti bahagia. Nah, itu yang menyelamatkan orang dari keserakahan. Seperti itu. Ya. Ya. Ya, beliau posisi cukup menantang. Menantang ya. Ya, jadi tapi anak muda begitu. Ya, itu. Nah, ini cuma kita kan kenapa ada anak muda yang kemudian kenikmatan seperti ini tapi dia nikmati dengan cara yang seperti itu, Bu? Ya. Pertama dia ingin tahu sensasi. Oh. Ya. Yang kedua itu eksistensi. Yang ketiga itu adalah sebuah experience ya. Di shooting. Yang ketika nanti beliau memiliki seorang anak gitu kan, terus anaknya mengambil posisi seperti tadi, ya itu saya pikir dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi itu sesuatu yang normal. Ya, normal. Artinya ada rasa takut untuk karena dia terjadi sesuatu. Ya, karena sebagian orang yang sudah melampaui sedikit kemudaannya dia ada rasa takutnya. Seperti itu. Ya, pemirsa semua, jadi perbincangan kita sore ini sambil... Tapi mungkin bisa ditanya juga kawan-kawan. Oh iya, betul. Saya akan buka mic ini untuk kawan-kawan juga memberikan testimoni ya. Jadi kita sedang dalam perjalanan ya, rombongan dengan teman-teman pengurus PW Pemuda Hidayatullah Aceh yang dipimpin langsung dari Sumatera Utara ya. Ada ketuanya juga hadir di rombongan ini. Kita bersama Bang Wahid Hanif. Beliau yang memunggawai atau punggawa PW Pemuda Hidayatullah Aceh yang luar biasa dan baru saja menggelar acara yang luar biasa dan sukses menurut kami karena berhasil menyelenggarakan acara 3 hari dan full tanpa ada istirahat. Bung Hanif, apa pandangan Anda tentang dunia? Dunia ini, pandangan kita kepada dunia sebagai seorang muslim, maka memandang dunia ini adalah sebagai tempat untuk kita mengumpulkan bekal. Bahwa dunia ini bukan selamanya diciptakan untuk kita. Ada sesuatu yang kekal menanti kita ketika kita sukses menyiapkan bekal yang
nantinya akan kita bawa ke alam keabadian, yaitu Masya Allah. alam akhirat. Di situ hanya dua pilihan bagi kita. Apakah kita akan hidup senang selamanya di surga dengan berbagai kenikmatannya, atau kita akan menerima balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ketika kekufuran adalah Tujuan aktivitas akhir. kita. Iya. Maka neraka menjadi keabadian bagi orang yang sedemikian rupa. Kita mohon kepada Allah supaya kita dihindarkan dari nasib yang sedemikian rupa. Ya, luar biasa. Pemuda Hidayatullah Aceh telah menyelenggarakan LTC. Itu salah satunya tentu ingin menanamkan pemahaman yang kuat kepada generasi muda tentang menikmati dunia dengan seimbang. Barangkali seperti itu ya, LTC kemarin. Benar. Alhamdulillah. Jadi dalam konteks apapun, kita ini harus bisa menyeimbangkan kadar suatu apapun itu. Dalam kebahagiaan kita tidak boleh terlalu larut. Kemudian dalam kesedihan juga kita tidak boleh berlarut-larut. Ya. Semua ada kadarnya masing-masing. Dan ini keseimbangan inilah keseimbangan hidup ya. Keseimbangan hidup inilah yang sebenarnya bisa menuntun kita kepada kesyukuran yang lebih, bahwa semua ini telah Allah atur sehingga nantinya kita menjalani kehidupan ini dengan keikhlasan. Masya Allah, keikhlasan. Jadi kunci tadi yang Bung sampaikan, keseimbangan hidup, bahwa dunia itu adalah tempat untuk menyiapkan bekal. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan menghadapi berbagai hal, dalam berbagai kondisi. Dalam berbagai kondisi. Yang terakhir, Bung, kita sedang perjalanan menuju Sabang. Benar. Tentu perjalanan ini bukan perjalanan biasa karena ada sesuatu yang ingin kita tarik hikmahnya. Iya, benar. Kira-kira menurut Anda rihlah semacam ini apa yang paling penting untuk kita serap? Saya terutama ketika berada di tempat-tempat seperti ini, kita berada di atas kapal, kemudian dikelilingi oleh air yang begitu luas membentang. Ini terpikirkan bagaimana Allah semua menciptakan apa yang sedang kita saksikan di depan kita. Jika kita mengambil contoh 1 mililiter tinta bisa menuliskan mungkin 10 atau 20 lembar kalimat dituliskan. Tetapi Allah sudah memfirmankan bahwa lautan yang begitu banyak ini tidak bisa kita kira mililiternya, tidak bisa kita hitung berapa mililiter. Dijadikan tinta untuk menulis kebesaran Allah, itu masih tidak cukup. Luar biasa. Masih belum bisa merinci secara detail kekuasaan yang dan Allah kenikmatan miliki, kenikmatan yang Allah berikan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Betapa kecilnya kita, betapa sombongnya kita jika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bung Hanif, saya sangat terkesima sekali dengan paparan dan jawaban-jawaban Anda. Saya ingin ke Bung Umar Said. Baik. Silakan Bung Umar Said. Kita mungkin ada waktu 3 menit Bung Umar. Tentang perjalanan kita ini, Bang Umar. Apa hikmah dalam perjalanan rihlah kita kali ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan buat salam kebaikan semua pemirsa. Ini channel apa nih? Lo channel Mas Imam Nawawi. Mas Imam Nawawi. Oke. Insyaallah. Jadi kalau ditanya terkait hikmah, tentu ada banyak hikmah. Tapi paling tidak salah satunya adalah betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sampai-sampai memang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sebuah penegasan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapapun kita dengan segala macam kecanggihan yang ada untuk menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung. La tuhsuha, tidak terhitung. Termasuk ini yang terhampar di depan kita. Hamparan alam ini ya. Ini laut luar biasa. Dia tidak akan pernah kering sampai kiamat. Itu namanya laut. Ya. Dan sebegitu luasnya laut, jika itu dijadikan tinta untuk menulis kebesaran dan kemahakuasaan Allah dengan segala macam rezekinya, itu tidak akan cukup andaikan itu dijadikan tinta gitu. Tinta dan untuk seluruh pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena.
Artinya bahwa manusia harus menempatkan diri sebagai apa itu dalam hal ini? Sebagai hamba. Sebagai hamba yang Pandai bersyukur. Karena kufur nikmat sekali kita kalau dengan segala macam fasilitas yang sudah Allah berikan ini, lalu kita tidak berupaya untuk mensyukurinya. Salah satunya dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada ini. Jadi tentu kalau kaitannya dengan diri kita sebagai pemuda Hidayatullah atau kami misalnya yang diamanahkan di Baitul Mal, ya adalah bagaimana betul-betul melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, melaksanakan baiknya dan juga berupaya untuk selalu mengajak orang kepada kebaikan. Karena itulah manifestasi keimanan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang itu bisa juga turut merasakan buah daripada kesyukuran itu. Iya. Jadi mengajak orang untuk selalu bersyukur. Termasuk kemudian Bung Umar, bagaimana kita saat ini menaiki atau menggunakan kapal yang sangat cukup besar dengan daya tampung yang luar biasa. Ini kan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Bagaimana teknologi itu kemudian mendekatkan diri kita, tidak kemudian malah menjadikan manusia itu sombong. Karena tadi tentang bagaimana hikmah tentang alam ini harus disyukuri, di waktu yang sama tidak angkuh. Nah, teknologi ini kadang-kadang membuat kita manusia ini mengalami satu kelupaan diri. Jadi semestinya segala macam teknologi yang sudah ada pada saat ini itu hendaknya justru menjadi fasilitas untuk menjadikan manusia itu semakin dekat kepada Allah. Contoh kayak misalnya kapal ini. Kapal ini kan dulunya tidak pernah terpikirkan akan menjadi sebuah sarana untuk kita bisa mengarungi lautan. Layaknya ikan gitu. Tapi kemudian Allah menciptakan kecerdasan untuk berpikir, untuk menciptakan sebuah teknologi, yaitu ini kapal yang bisa berlayar di atas air. Padahal ini besi pesawat juga, yang terbang layaknya burung gitu kan. Nah, itulah teknologi. Termasuk di era digital sekarang ini. Bagaimana bentuk kesyukuran kita? Memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Insyaallah. Jadi misalnya kita mengisi ruang-ruang media sosial dengan konten-konten yang positif dan tentunya ada value-value kebaikan di situ. Contohnya kayak yang kita laksanakan sore ini. Kita berusaha istilahnya itu ngobrol perkara iman. Gitu ya kan. Jadi kita ngobrol perkara iman. Jadi apa yang kita kupas pada sore ini adalah semata-mata untuk kita menggugah rasa syukur kita, mengajak orang untuk lebih banyak bersyukur lah. Bersyukur segala nikmat yang sudah Allah berikan ini. Baik. Karena diancam juga itu kalau tidak bersyukur itu. Tidak bersyukur diancam. Oke, kira-kira seperti itu. Artinya tadi biar pemirsa juga tahu ayat in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekiranya engkau mensyukuri semua nikmat yang aku berikan dengan segala fasilitas yang ada di alam ini, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya guys, kapan Anda kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan itu, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Banyak cara Allah menurunkan azab itu dan banyak pula cara Allah membalas segala kesyukuran kita itu dengan berjuta kebaikan. Ya, Masya Allah luar biasa. 3 narasumber hari ini luar biasa memberikan pencerahan dan penyerapan imani Insya Allah kepada kita semua. Bung Hanif, terima kasih. Bung Umar Said, terima kasih atas serapan-serapan hikmahnya, dan Bung Imam tadi telah bergeser. Pemirsa, demikian perbincangan kita sore ini. Nanti kita akan lanjut obrolan kita di Pulau Sabang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam